Baik, Yang Mulia, saya mohon izin untuk melakukan perekaman audiovisual pada persidangan ini karena sidang terbuka untuk umum. Apakah diperbolehkan, Yang Mulia? Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, tadi kuasa hukum tergugat juga menyampaikan bahwa ini minta untuk tidak dipublikasikan di media sosial. Apakah ini sesuai hukum, Yang Mulia? Karena ini kan handphone punya saya. Apa masalahnya bagi tergugat atau kuasa hukum tergugat? Ini saya tidak menjawab mengenai itu. Saya sekarang sudah lanjutkan persidangan bicara jamu kepada masyarakat. Sekarang dilanjut masalah dulu. Baik, terima kasih. Mengenai saudara publikasi atau tidak itu berpulang dari masing-masing pihak. Saya tidak menjawab hal seperti itu ya. Baik, terima kasih Yang Mulia sudah kanannya. Silakan. Nanti ini kekurangan surat tugas nanti itu ya disiapkan di berikutnya ya, di persidangan berikutnya ya. Mohon izin Yang Mulia. Kami ingin mengajukan keberatan terhadap surat kuasa tersebut. Ada banyak sekali poin-poin yang ingin kami keberatan dan kami usulkan untuk diperbaiki pada sidang berikutnya karena ini tidak memenuhi legal formal dari kuasa hukum tergugat. Yang pertama adalah adanya kop pengadilan pajak. Nah, kop pengadilan pajak perlu kami jelaskan bahwa kami menggugat orang pribadi, bukan menggugat pejabat di kementerian di pengadilan pajak, Yang Mulia. Walaupun dia seorang pejabat, tetapi yang kami gugat dalam surat gugatan adalah orang pribadi. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menggunakan kop tersebut. Apabila surat kuasa itu tidak ditarik, kami akan mengajukan gugatan terpisah terhadap surat tersebut. Karena itu menggunakan uang kami, uang rakyat, untuk mencetak kop tersebut, mencetak kertas tersebut, dan kami akan mengajukan gugatan. Nah, sebaiknya tergugat atau kuasa hukumnya menghindari upaya hukum, menghindari permasalahan hukum. Jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan Anda itu bisa digugat secara hukum. Begitu Yang Mulia mengenai kop tersebut satu. Kemudian yang kedua adalah dalam surat kuasa itu dituliskan dalam kapasitasnya sebagai hakim pada PP dan untuk serta atas nama PP. Nah, lagi-lagi kami mau menjelaskan bahwa yang kami gugat adalah pribadi. Jadi harus dijelaskan surat kuasa dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Kemudian dan untuk serta atas nama PP. Mohon maaf, jangan bawa-bawa nama PP, jangan bawa nama-nama pengadilan pajak, jangan bawa-bawa nama lembaga. Yang kami buat adalah pribadi, orang pribadi. Jangan melibatkan pihak lain, apalagi lembaga. Jangan berlindung di balik lembaga. Kemudian yang kami ingin tanggapi kembali adalah teman-teman kuasa hukum yang hadir bukan seorang advokat. Perlu kami jelaskan atau kami informasikan bahwa harus ada kesetaraan hukum di antara semua warga negara di pasal 28 Undang-Undang Dasar. Kami hadir sendiri. Kenapa? Karena saya tidak sanggup bayar advokat. Nah, kalau
kami boleh diwakilkan oleh bukan advokat, besok saya panggil teman saya datang ke sini, wakilin saya dong gitu ya. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk kuasa hukum tergugat harus seorang advokat, tidak bisa seorang yang bukan advokat. Ini kita setara di mata hukum. Kalau saya harus hadir sendiri gara-gara tidak mampu bayar advokat, maka tergugat pun harus hadir tanpa menggunakan advokat atau boleh menggunakan advokat. Yang kemudian kami mesti sampaikan lagi adalah bahwa kuasa hukum itu merupakan pejabat di Kementerian Keuangan. Nah, lagi-lagi kami sampaikan bahwa poin utamanya adalah yang kami gugat adalah orang pribadi, bukan jabatan. Oleh karena itu, tidak bisa kehadiran kuasa hukum selaku pejabat ataupun pemberi kuasa selaku pejabat. Semuanya harus selaku pribadi. Masalah nanti dia mempermasalahkan atau membuat dalil bahwa objek gugatan adalah mengenai jabatan, itu sudah masuk ke perkara, sudah masuk ke sengketa akuo. Sekarang ini baru pemeriksaan legal formil. Nah, legal formilnya itu harus dihadiri oleh diri dia sendiri atau menunjuk seorang advokat swasta. Kemudian yang ingin kami tanggapi lagi adalah surat kuasa tersebut dibuat beramai-ramai 3 orang hakim, itu apakah diperbolehkan? Kami juga tidak tahu ya, karena kami sendiri prinsipal tidak begitu mengerti hukum. Kami mohon izin kepada majelis hakim untuk menilai. Jadi intinya yang mulia, kami mohon izin agar surat kuasa diperbaiki sesuai dengan hukum acara pengadilan negeri, bukan sesuai dengan semau hatinya si tergugat yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ini saudara gugat ini tergugat 1 di gugatan saudara tertulis hakim ketua majelis KIB, betul? Saya nggak buat surat gugatan yang mulia. Di gugatan saudara tergugat 1 dalam kurung hakim ini, betul? Yang kedua hakim ketua majelis, betul, memang betul ya. Ya cukup, kamu silakan sudah. Baik, terima kasih yang mulia. Kami menjelaskan seperti itu. Memang itu dalam rangka menjelaskan, bukan berarti yang kami gugat adalah jabatan. Nah, kenapa kami mesti tuliskan? Karena kan di pengadilan pajak di lokasi tersebut ada banyak orang yang bernama Liberty. Kami sebutkan karena supaya tertuju kepada orang yang benar. Nah, tetapi yang kami maksudkan bukan dalam rangka jabatan. Begitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ini betul, ini alamat, kalau saudara memang membuka secara pribadi, apakah betul alamat pribadi tergugat 1 ini di gedung pengadilan pajak, alamat tergugat 2 ini sama di gedung pengadilan pajak? Nah, terima kasih yang mulia. Berhubung kami tidak tahu alamat rumahnya yang mulia, sesuai hukum acara pengadilan negeri, kita mesti cari alamat dia berdiam. Nah, alamat dia berdiam, sepemahaman kami adalah di gedung tersebut. Dan sudah terbukti ada orang yang hadir mewakili, itu artinya alamat sudah betul yang mulia. Terima kasih. Izin menanggapi yang mulia. Baik, terima kasih. Salah alamat. Baik, terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Kami jelaskan bahwa gugatan si penggugat ini menyangkut substansi yang ada di pengadilan pajak, sengketa pengadilan pajak. Itu artinya adalah si para tergugat digugat dalam kapasitasnya sebagai hakim majelis di pengadilan pajak, bukan individu. Jadi itu bukan isu personal yang mulia. Itu sebabnya kami sebagai satu atap instansi dari pengadilan pajak berwenang untuk mewakili para tergugat di pengadilan. Terima kasih. Mohon izin menanggapi yang mulia supaya yang mulia tidak sesat yang mulia. Supaya tidak sesat pikir yang mulia.
Jadi kami menanggapi sedikit saja yang mulia. Kewenangan untuk menentukan siapa tergugatnya adalah kewenangan kami, karena kami yang menggugat yang mulia. Kami sudah menyatakan bahwa tergugatnya adalah orang pribadi. Itu satu yang mulia. Kewenangan untuk menyatakan siapa tergugat adalah di penggugat, karena kami yang menggugat. Nah, saya sudah jelaskan yang mulia bahwa yang kami gugat adalah pribadi. Yang kedua, kami jelaskan yang mulia, mengenai tadi yang disampaikan oleh tergugat itu sudah masuk ke pokok perkara yang mulia. Orang-orang ini mesti dinyatakan sah dulu hadir, baru boleh menyampaikan pendapat. Ini legal formalnya belum masuk yang mulia. Mengenai pokok perkara, objek sengketa, itu nanti masuk ke dalam pokok perkara persidangan yang mulia. Ini sekarang adalah sidang untuk menentukan legal formal para pihak. Terima kasih yang mulia. Ya, setelah majelis musyawarah ya, ini kami begini ya, setelah kita baca gugatan saudara yang kemudian ya, dengan berdasarkan gugatan ini kita memanggil ya melalui kita dipanggil orang-orang ini berdasarkan hakim kedua majelis ya, KIB, SIB gitu ya, ya itu ya kedua hakim anggota majelis ya itu. Mohon izin yang mulia, saya revisi. Saya jelaskan ya. Setelah itu kami melakukan pemanggilan Pak. Dasarnya adalah surat gugatan. Kita memanggil orang-orang itu sebagai tim. Ya, kalau saudara menginginkan gugatan ini sebagai pribadi, sebenarnya saudara jangan disediakan. Dipanggil secara pribadi meskipun itu dalam kurung secara pribadi alamannya. Kalau dia berdiam, berkantor, dan mesti berkantor. Biar jelas, justru kami biar jelas untuk memanggil. Kalau begini bentuknya, ini justru kami memanggilnya sebagai hakim Pak, jabatannya. Oke, sehingga hakim itu ditunjuklah ini sebagai kuasa internal. Kalau saudara menginginkan itu sebagai pribadi, sebagai penjelasannya ini pribadi biar justru kita manggil secara pribadi. Gitu. Okay. Baik, mohon izin yang mulia, perlu kami sampaikan bahwa ini kan tergugatnya bukan orang bodoh yang mulia. Tergugatnya tahu bahwa dia digugat secara pribadi, bukan secara pejabat. Buktinya apa? Buktinya dia digugat di pengadilan negeri, bukan pengadilan tun. Kalau di pengadilan tun, itu subjek tergugatnya adalah jabatan. Kemudian kami sudah menyampaikan di surat gugatan. Saya stop ya. Makna dari gugatan saudara. Karena di sini bikin kacau Pak, bikin bingung kita. Kalau saudara di sini menjelaskan bahwa itu gugatannya dia secara pribadi, secara formal kita baca dan justru kita akan memanggil pihak-pihaknya, itu miss Pak. Makanya sekarang ditegaskan saudara menggunakan pribadi. Kalau pribadi mungkin advokat yang dicari secara pribadi. Sini terkait satu, ini terkait dua, beda-beda Pak. Bukan majelis. Kalau majelis itu berarti mereka bertiga, gitu. Sehingga waktu Jusita kami memanggil seperti ini. Hadirlah majelisnya. Kalau saudara menginginkan itu secara pribadi, ya rubah dulu, kan begitu Pak. Baik, terima kasih yang mulia atas edukasinya. Kalau gitu, apakah kami diizinkan untuk merubah surat gugatan yang mulia? kalau merubah gugatan ini Pak, kami kan sudah ini kan kalau sudah merubah nama jabatan, ya kalau merubah nama menggugat secara pribadi, bukan seperti yang tadi kamu jelaskan, mencabut gugatan baru menggugat secara pribadi. Baik yang mulia, kalau gitu kami menolak untuk mencabut. Kami mau sampaikan yang mulia bahwa yang kami maksudkan adalah pribadi. Sudah saya sampaikan secara lisan. Kalau saudara menyampaikan secara pribadi silakan. Tapi ini kan berpendapat bahwa sudah dianggap sebagai seorang hakim seperti dalam gugatan. Ya, oleh karena itu majelis berpendapat. Oke, bagaimana legal standing dari gugatan saudara tanggapi dalam jabatan replik dalam hal ini ya. Seperti itu ya. Mohon izin yang mulia, kami keberatan yang mulia. Karena kami sudah menjelaskan bahwa
tergugatnya adalah bukan jabatan tetapi orang pribadi. Dan yang kami tulis itu adalah nama pribadinya, tetapi dalam kurung. Nah, berbeda dengan pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara itu yang ditulis adalah jabatannya, dalam kurung namanya. Oke ya. Sudah, itu sudah kepercayaan saudara kami catat, Pak. Kalau itu kepercayaan saudara sudah saudara kami catat. Ya. Sekarang kami sudah berpendapat, Majelis, bahwa legal standing ini bahkan tadi sudah mengatakan ada surat tugas, ya. Silakan surat tugas saudara melengkapi sidang. Ya, seperti itu ya. Mohon izin yang mulia, kami masih ingin keberatan yang mulia. Ya, makanya keberatan saudara kami catat, itu loh. Nanti sampaikan saudara keberatan saudara sampaikan di replik. Seperti itu. Mohon izin yang mulia, untuk masuk ke replik itu kan berarti sudah harus dinyatakan dulu sah tergugatnya, kuasa hukumnya. Nah, sekarang kita masih di sidang untuk menyatakan sah atau tidak sahnya tergugat. Begitu yang mulia. Nah, karena sudah berdebat sini Pak, ini saudara merasa keberatan, ini merasa keberatan, kami yang menyimpulkan dan Bapak. Iya yang mulia, tetapi kan saya sudah menjelaskan bahwa surat gugatan saya atas nama pribadi. Satu. Yang kedua, di surat gugatan tertulis namanya yang mulia, orangnya. Iya. Dalam kurungnya tidak bisa disimpulkan sebagai jabatan. Ini Pak, ini kita debat kusir ya. Tidak debat kusir yang mulia, jelas. Karena beda-beda. Ini saya jelaskan begini ya Mas. Tadi yang saya sampaikan, kalau saudara mau menggugat pribadi, digantilah ini kan. Nah, terus saudara jawab, boleh nggak saya mencabut? Bukan mencabut, mengganti. Mengganti. Kalau untuk mengganti subjek, ya mengganti subjek itu adalah gugatan baru Pak. Karena subjeknya diganti. Betul yang mulia. Ya. Nah, kalau perubahan gugatan sedikit-sedikit mungkin setelah pembacaan surat gugatan. Itu perubahan gugatannya. Kalau merubah subjek itu harus dicabut subjeknya berbeda. Oke. Itu ya, itu penjelasannya. Baik. Nah, sekarang karena subjeknya seperti ini, makanya legal standing kita lanjutkan. Mohon izin yang mulia. Mohon izin yang mulia. Kita masih berdebat subjek tergugat. Saya selaku penggugat sudah menyatakan ini pribadi. Oke, kalau gitu mari kita lihat surat panggilan kepada tergugat yang mana kita mau lihat. Apakah dia dipanggil sebagai pribadi atau dipanggil sebagai pejabat? Silakan dulu. Sudah kami jelaskan. Ini kan menganggap gini ya, sudah kami itu ya, karena sudah tadi berdebat masalah pribadi dan sebagainya. Tidak berdebat yang mulia. Di real sudah jelas, panggilannya jelas yang mulia. Ya, tapi di gugatan saudara ini dengan tampaknya di gugatan saudara di sini tertulis hakim ketua majelis. Seperti itu ya, makanya pihak tergugat berpendapat bahwa yang digugat adalah bukan secara pribadi, itu pendapat dari kuasa dari tergugat. Oleh karena itu kita keberatan saudara dan juga penyampaian di sini masih sudah menyimpulkan ya untuk keberatan saudara nanti kami akan pertimbangkan juga, dan untuk ini sekarang kita lanjutkan dengan legal standing dari tergugat. Seperti itu ya. Iya yang mulia, mau diperiksa legal standing tergugat. Ya, sekarang sidang dengan ditunda untuk legal standing dari tergugat mengenai kelengkapan ya, mengenai kelengkapan tadi sudah tegas dan juga ada etikanya yang masih perlu dilakukan. Ya. Mohon izin yang mulia. Yang mulia belum menegaskan mengenai tergugat, status dari subjek tergugat. Saya sudah menjelaskan bahwa yang saya maksudkan dengan subjek tergugat adalah orang pribadi. Di rilas panggilan sudah terbukti dengan jelas yang dipanggil adalah orang pribadi. Tiba-tiba orang yang hadir mengatakan ini adalah pejabat yang mulia. Ini adalah kesengajaan yang mulia. Kami mohon izin yang mulia jangan sampai terkesan memihak yang mulia. Saya tegaskan Pak, ya, kami tidak akan memihak meskipun ini yang digugat seorang hakim. Sangat kami tidak akan memihak Pak. Terima kasih yang mulia atas Saya tegaskan penjelasannya. kami tidak akan memihak.
Betul Yang Mulia, terima kasih. Tetapi kan omon-omon berbeda dengan tindakan Yang Mulia. Yang Mulia jelas-jelas menyatakan mereka sudah sah sebagai tergugat, menyatakan bahwa mereka adalah pejabat. Sedangkan saya selaku penggugat sudah menyatakan yang digugat adalah pribadi. Dan saya bisa membuktikan bahwa dalam rilas panggilan yang dipanggil adalah pribadi, bukan jabatan. Surat di pengadilan pajak di gedung tersebut menerima surat dari jurusita. Surat tersebut diterima dalam rangka pribadi. Tidak ada kata-kata jabatan di situ Yang Mulia. Apakah ini belum cukup jelas Yang Mulia? Sudah sangat jelas Yang Mulia. Jangan sampai memihak ini Yang Mulia atau terkesan memihak. Mohon izin Yang Mulia. Terima kasih. Iya Pak, saya akan sini saya juga tidak ada kepentingan dengan orang karena ini kita sikapkan. Kami tidak akan memihak Pak. Kami tidak akan memihak. Baik. Kami tidak akan memihak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami memeriksa sesuai dengan fakta. Kami tidak akan memihak. Baik. Jangan dikatakan kami untuk ngomong-ngomong enggak. Kami tidak akan memihak Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami sangat percaya Yang Mulia. Kami tidak akan memihak. Gitu. Baik, terima kasih Yang Mulia. Seperti seolah-olah kami tidak percaya sama kami. Baik Yang Mulia, kenapa saya bisa terkesan seolah-olah tidak percaya? Karena saya sudah memberikan penjelasan, sudah membuktikan juga dengan rilas. Nah, tetapi Yang Mulia masih bersikeras bahwa tergugatnya, subjeknya adalah pejabat. Nah, makanya saya pengen Yang Mulia menyampaikan kepada kuasa hukum bahwa subjeknya bukan jabatan, tetapi adalah orang pribadi. Dibuktikan dari apa? Dibuktikan dari surat rilas panggilan tersebut. Mohon izin Yang Mulia, terima kasih. Oke, ini kan sudah tahu kan dari itu. Tapi ya, kami tetap mengatakan bahwa ini tetap sebagai itu, ya sebagai pribadi. Itu pendapat saudara seperti itu tadi. Oke, ini karena masih ada kekurangan ya, masih ada kekurangan. Tadi soalnya beliau ya ngomong terus gitu. Kita baru sedikit menambahkan. Tadi yang mulia sudah menyampaikan bahwa kalau memang mau perubahan ini dia dicabut Pak, dihormatilah apa yang disimpulkan oleh majelis. Gitu. Untuk surat tugas akan kami sampaikan kemudian. Ya, kami akan sampaikan. Kalau perlu surat tugas kami sampaikan. Terima kasih. Ini surat sudah masuk ya. Mohon izin Yang Mulia. Kelengkapan legal saudara masuk ke kekurangan silakan apa yang saudara itu yang namanya seperti itu ya. Mohon izin Yang Mulia. Jadi kita putuskan seperti itu Pak ya. bagaimana keputusan saudara? Keputusan bagaimana? Belum putusan. Kami akan tunda melengkapi legal standing dari tergugat. Ya, tapi apakah Yang Mulia memutuskan bahwa tergugatnya itu pejabat atau pribadi? Di dalam gugatan, saudara sudah menyatakan ini. Sudah menyatakan ini sebagai hasil tergugat. Bukan, saya menyatakan sebagai liberty pandiangan dalam kurung. Jangan dipotong-potong Yang Mulia. Bapak saya, Bapak jangan dipotong-potong. Bapak silakan maju ada kendala. Yang Mulia hakim memotong. Bapak maju. Apa yang Bapak tulis perkara ini? Harusnya nama pribadi dulu baru pekerjaan. Nama pekerjaan. Ini Bapak sebut apa di sini? Nih, nama dulu pekerjaannya apa? Ini tidak sama. Hakim di pertama. Hakim ketua majelis harusnya di sini. Di bawahnya nama ini jabatan ini sebagai hakim, bukan di sini. Orang membacanya seperti ini hakim. Jadi yang muncul adalah juru bicaranya di sini atau kuasanya. Ini adalah praktek hukum bagaimana? Oke, pengadilan sudah menerima ini dalam teras panggilan. Yang dipanggil bukan pejabat, yang dipanggil adalah pribadi. Pengadilan sudah membuat keputusan dalam terasnya. Mohon izin Yang Mulia, kami tawarkan satu bukti
Di dalam e-court kami sudah tertulis juga bukan yang kalau kita buka e-court lain seperti itu Pak. Jangan kami kasih hakim dulu di atas kan. Ya, Jadi jabatan hakim yang dipikir orang. Ya, kami mau ini karena ini mungkin salah satu bisa menyebabkan perbedaan persepsi ya. Ini yang terjadi ya. Ya. Ini aneh. Tapi buktinya pengadilan sesuatu tidak pribadi berbeda dari pengadilan. Ya, bisa dari e-courtnya. Ini kan dari disampaikan aja keberatan dari penggugat kepada tergugat, masing-masing tergugat disampaikan nanti seperti apa keputusannya bahwa yang tergugat adalah pribadi, ya seperti itu. Jadi minggu depan tetap dengan surat bahwa ada keberatan dari ini, lihat adakah perubahan dari surat kuasa itu nanti legal standingnya. Baik. Untuk menjawab keberatan dari penggugat. Baik. Kami sangat berterima kasih kepada majelis yang memberikan kesempatan kepada kami yang mulia. Kami mohon izin kalau gitu kita harus menyimpulkan bahwa yang mulia majelis hakim belum bisa memutuskan apakah tergugatnya itu pribadi atau pejabat. Karena kalau sudah jadi pejabat ya sudah nggak usah, gitu yang mulia. Terima kasih yang mulia. Itu Mas, kita sudah menyatakan tadi ini ada kekabutan ya. Kita belum bisa, ini kehendak saudara melakukan gugatan secara pribadi. Cuman formalnya, niat sama formal itu berbeda di sini, Pak ya. Nah, sehingga perbedaan ini kalau saudara sekarang ajukan menyatakan bahwa secara pribadi sudah didengar oleh tergugat, itu apakah akan merubah surat kuasa, mengganti atau bagaimana? Itu saya ada kekurangan understanding Pak. Apakah itu akan berubah atau apa itu haknya? Yang jelas kita panggil sesuai dengan kebutuhan saudara, kita panggil inilah yang datang, gitu ya. Nah sekarang setelah saudara memberikan penjelasan seperti itu, apakah tergugat ini akan merubah kuasanya ataupun itu dilanjutkan, itu hak. Ya, nah setelahnya nanti kita yang menyimpulkan dalam, kita bukan memutus Pak, di sini belum memutus karena masih legal standing. Ya, nanti kita memutuskan dalam bentuk putusan atau penetapan ya. Itu baik, ya. Baik, terima kasih yang mulia atas kerjasamaannya. Jadi lagi-lagi kami pengen menyampaikan jangan sampai tergugat atau kuasa hukum itu salah persepsi. Kami perlu simpulkan, kesimpulannya adalah yang mulia masih menunggu dari kedua belah pihak ya mengenai legal formal. Yang mulia belum memutuskan atau belum menyimpulkan bahwa tergugatnya adalah pribadi atau pejabat. Itu dulu yang bisa diklarifikasi yang mulia. Kami tidak akan menyimpulkan ini. Kami belum menyimpulkan. Ya, ini penjelasan dia, penjelasan Kandungan Kota dari gambaran ini terekam yang dinilai oleh tergugat adalah hakim. Ya, kami belum menyimpulkan secara pribadi atau tidak. Nanti akan kami simpulkan bahwa ini secara pribadi atau tidak nanti dalam putusan. Baik, terima kasih yang mulia kerjasamanya. Nah, begitu ya. Kami akan menyimpulkan. Kami akan simpulkan ini gugatan seorang secara pribadi atau sedangkan jabatan seperti yang saudara katakan. Kami akan simpulkan nanti. Baik yang mulia. Kami bukan menyimpulkan sekarang. Ya, nanti. Baik, kami izin menambahkan yang mulia sedikit bahwa di e-courtnya sudah tertulis juga bahwa tergugat 1, 2, 3 adalah nama pribadi, tidak ada sama sekali menyangkut jabatannya. Ini berbeda dengan petun yang mulia. Kami juga pernah membuat petun. Di petun itu jabatan yang ditulis, bukan nama orangnya. Ya sudah, nanti kan sudah. Jadi kami menyimpulkan pengadilan sudah menyimpulkan dengan benar. Nah, sekarang tinggal hakim, kita akan sidang di berikutnya, kami akan juga menyampaikan keberatan. Terima kasih yang mulia. Begitu ya. Nanti kami akan simpulkan nanti. Kami akan menyimpulkan bahwa barang yang saudara sebutkan adalah secara pribadi ataupun secara lembaga seperti itu ya. Karena itu sesuai dengan saya sampaikan tadi bahwa sidang diberikan untuk masuk ke kewenangan yang masih ya seperti itu ya. Oleh karena itu sidang akan kami buka kembali pada hari Tanggal berapa yang mulia? sekarang tanggal 24, tanggal 31 ya. 31 izin yang mulia. Saya ada sidang di tempat lain. Boleh izin waktu yang lain? Kapan? Coba bisa kapan?
Bebas 30 boleh, 29 boleh, atau tanggal 7 juga boleh. Antara dengan tegas ini aja seminggu selesai itu Pak. Bebas yang mulia, cuman kalau 31 kami ada sidang yang mulia. Ya, gini Pak ya. Kami sudah berusaha, kami kalau di luar hari Kamis sudah perkara ini kami lihat sudah ada keputusan kalau bisa di hari Kamis. Bisa di hari Kamis Pak. Mohon izin kalau boleh tanggal 7 yang mulia. Dari Kamis. 7 Kamis, 7 Agustus itu Kamis. Ya. Karena dari saya permintaan dari besar untuk 2 minggu ya. Tanggal 31 nggak bisa, pasti nggak bisa. Iya yang mulia, karena ada sidang di pengadilan pajak yang mulia. Kalau pengadilan pajak tuh nggak bisa di sini. Ya, tapi kita upayakan sidang di hari Kamis Pak ya, perkara ini Pak ya. Terima kasih yang mulia. Ya, habis kita tunda di Kamis tanggal 7 Agustus para pihak supaya tanggal kembali lagi sudah selesai. Terima kasih yang mulia.